Shalom, damai di hati. Saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih memungkinkan kita boleh ada dan menikmati hidup. Selamat Paskah. Hari ini kita kembali akan mendengar berita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang boleh memungkinkan kami ada dan menikmati hidup sampai saat ini. Kasih setiamu yang sungguh besar dalam hidup kami ketika memenangkan kami dari kuasa dosa dan maut lewat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, berita sukacita ini akan terus dikumandangkan. Karena itu, saat ini dalam kerendahan kami datang menyembah memuliakan Engkau, memohon pengasihan-Mu, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami sekalian, sehingga apa yang kami baca renungkan saat ini dapat kami pahami untuk kami lanjutkan lewat kesaksian hidup kami. Apapun yang kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan dalam hidup. Karena itu ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkannya, dan Tuhan memakai hamba-Mu menjadi kesaksian di saat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, bersuaralah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca dari Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab yang akan kita renungkan.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit dan menang dari maut. Pembacaan kita pada saat ini menceritakan tentang perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Ketika mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Tetapi ada satu pergumulan yang mereka gumuli di saat itu karena menyadari bahwa kubur di mana Yesus terbaring ditutupi dengan sebuah batu yang cukup besar. Tetapi hal ini tidak membuat para perempuan ini mereka terus berjalan untuk satu tujuan, yaitu mereka akan ke kubur Yesus. Setelah sampai, mereka melihat ternyata apa yang mereka gumuli, yaitu batu besar yang menghalangi kubur, ternyata telah terbuka. Mereka masuk dan melihat di situ ada seorang muda, ya, yang disampaikan dalam bacaan ini, seorang muda yang menyampaikan sebuah berita kepada mereka bahwa dia yang mereka cari sudah bangkit, sudah tidak ada. Apa yang dikatakan orang muda itu, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat tempatnya di mana mereka membaringkan dia. Artinya di sini dengan apa yang mereka saksikan, ya, yang disaksikan oleh para perempuan itu dan perkataan yang mereka dengar lewat seorang muda yang adalah utusan Tuhan, menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus. Mereka menerima berita itu ketika utusan Tuhan ini menyampaikan bahwa pergi dan beritakanlah ini kepada para murid, dan juga terlebih kepada Petrus. Dalam hal ini, dalam bagian bacaan ini disampaikan kepada Petrus, seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan ketika dia masih ada bersama mereka sebelum dia mati, bahwa Tuhan Yesus akan menemui mereka di Galilea. Mereka keluar dari kubur. Di sini disampaikan mereka sangat terkejut, ya, takut. Tapi kemudian apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh malaikat ini, mereka menyampaikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa apa yang mereka saksikan ternyata kubur telah kosong. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saksi pertama kebangkitan Yesus adalah para perempuan yang pada waktu itu, perempuan pada zaman itu bukanlah tipe orang yang bisa dipercaya, ya, apalagi kesaksian dari para perempuan pada waktu itu biasanya tidak dipercaya. Tetapi inilah
yang dipakai oleh Tuhan lewat berita Injil Markus ini, perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Cerita tentang keselamatan Allah yang disampaikan oleh para perempuan di saat itu. Keterlibatan figur perempuan memberi makna yang tersendiri. Kunjungan mereka ke kubur yang sebenarnya adalah sebuah kebiasaan merempah-rempahi jenazah, ternyata menjadikan mereka mitra kerja dari Allah, menyampaikan berita kebangkitan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagaimana tema kita di saat ini, jadilah pewarta kebangkitan. Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah memenangkan maut, Kristus yang telah memenangkan kuasa dosa, Kristus yang memberi kemenangan kepada semua orang. Itulah yang kita yakini. Dan hal itu setiap minggu kita rayakan ketika kita datang beribadah memuliakan Tuhan. Setiap minggu gereja mula-mula ketika menyatakan bahwa dengan kebangkitan Tuhan maka kita dimenangkan, iman kita menjadi nyata. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa ketika bisa masuk dalam kegelapan maut dan memenangkan dosa, memenangkan maut, bangkit dari antara orang mati. Itu hal yang luar biasa. Lazarus bangkit dari mati ketika Tuhan membangkitkan dia, tapi kemudian pun dia mati. Tapi Yesus mati dan kemudian dia bangkit, mengalahkan semuanya. Itulah iman kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia yang telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apapun yang ada di dunia ini, Yesus telah memenangkannya. Itulah keyakinan kita yang memberi kekuatan, mendorong kita orang yang percaya untuk tidak pernah ragu menyampaikan berita ini, menjadi kesaksian yang hidup lewat apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika Kristus telah bangkit dan memenangkan maut, artinya Dia yang kita sembah pun telah memenangkan kita, sehingga segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita telah dimenangkannya. Keyakinan akan kebangkitan Yesus menjadi suatu dasar iman orang percaya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah keyakinan kita. Menurut kesaksian 1 Korintus 15 ayat 17, kebangkitan Yesus sudah sejak awalnya telah melahirkan sebuah semangat reformasi yang sangat luar biasa. Perempuan diubah menjadi sosok yang sangat penting, menjadi saksi pertama dari perihal berita penting dalam sejarah iman umat Kristen. Bagi orang percaya, kita pun menjadi saksi yang hidup dari Tuhan. Dan kiranya pesan penting, yaitu Allah yang telah membebaskan segalanya dalam hidup kita,
Bukan hanya perempuan yang dimerdekakan, tapi semua orang percaya. Allah membebaskan apa yang tidak bisa dibebaskan oleh manusia manapun. Dosa dan kematian adalah belenggu yang sulit ditaklukkan, dan hanya dengan kebangkitan Yesus satu-satunya jalan untuk memenangkannya. Kita bersyukur, itulah yang terus kita kumandangkan dalam hidup ini lewat kesaksian hidup kita, sehingga bermaknalah hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita sungguh bersyukur Paskah memberi kemenangan bagi kita semua di tengah pergumulan tantangan hidup apapun yang kita alami. Kita bergumul dengan keadaan hidup ini, ekonomi, bahkan bergumul dengan segala sesuatu termasuk pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan telah mengalahkan segalanya. Kita tidak akan lari dari Tuhan. Paskah akan memberi kemudian kekuatan, semangat bagi kita untuk melanjutkan hidup dengan memandang hidup ke depan bahwa Tuhan yang telah memenangkannya. Kita pun akan berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Diberi semangat kekuatan menjalani hidup selanjutnya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan selalu bersama anak-anaknya yang telah dimenangkannya. Kita menjadi anak-anak yang memiliki harapan-harapan ke depan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mati menebus dosa kami, tapi bangkit dan memenangkan maut. Engkau yang telah memenangkan kami, itu nyata bukti kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mensyukurinya sambil kami bermohon kuasa kebangkitan Tuhan akan terus ada dan lahir dalam hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, kami akan terus diberi semangat menjalani hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini, karena semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Kebangkitan-Mu memberi kekuatan dan motivasi bagi kami dalam melanjutkan hidup ini. Diberkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan. Diberkatilah pribadi, keluarga kami. Apapun tantangan pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan dalam kasih-Mu, Engkau telah memenangkan kami. Keyakinan itu kiranya akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap memiliki semangat, kekuatan yang dari Tuhan yang akan terus memotivasi kami melanjutkan hidup yang Tuhan kenan untuk kami jalani. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita. Shalom.